Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman audiens yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi kita. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok biner. Nama saya Riki Rafael, bisa dipanggil Riki. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, biasa dipanggil Faza. Perkenalkan, nama saya Zikura Umayyah Maksum, bisa dipanggil Zikura. Perkenalkan, nama saya Alfat Binarai Ganindra, bisa dipanggil Alfat. Perkenalkan, nama saya Yosjel Yudhika, biasa dipanggil Kia. Perkenalkan, nama saya Ananda Teja Abdillah, biasa dipanggil Nanda. Perkenalkan, nama saya Hardik Dinova, biasa dipanggil Hito. Perkenalkan, nama saya Ian Praitno, biasa dipanggil Ian. Perkenalkan, nama saya Septian Fernando Bara, biasa dipanggil Septian. Baik, langsung saja. Jadi pada sosialisasi kali ini, kami akan mengangkat tema mengenai time dan energy management. Sebelum itu kita harus mengenal definisi sendiri dari time dan energy management. Time itu adalah waktu dan manajemen itu adalah cara kita untuk mengelola. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya time management yaitu cara kita mengelola waktu dengan efisien dan efektif. Lalu selanjutnya yaitu energy management, dari energi atau yang artinya energi dan manajemen atau yang artinya mengelola. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa energi manajemen adalah cara kita atau kemampuan kita untuk mengatur energi kita dan memulihkan energi kita secara efektif. Lalu ada aspek-aspek penting dalam time dan energi manajemen yang dapat dijelaskan oleh teman-teman. Oke teman-teman, melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang kedua ada prinsip dasar time management. Di sini ada 4 pilar utama, tapi saya akan jelaskan 2. Pertama ada prioritas, yaitu fokus pada apa yang penting. Kemudian bukan sekedar mendesak. Banyak orang sibuk tapi tidak produktif karena sibuk itu hal-hal yang tidak memberi dampak jangka panjang. Kemudian poin yang kedua itu perencanaan, yaitu membuat peta aktivitas harian, mingguan, bahkan bulanan agar jelas arah dan tujuan. Selanjutnya ada aspek yang ketiga, yaitu disiplin. Nah, tidak ada gunanya jika kita sudah membuat perencanaan yang matang tetapi kita tidak disiplin. Maka dari itu kita harus memaksimalkan betul-betul waktu yang ada. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Setelah kita melakukan perencanaan dan disiplin waktu, kita harus mencatat apa saja yang selama ini sudah kita lalui, apa saja kekurangannya dan kelebihannya. Lalu dari evaluasi itu kita bisa berkembang untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jenis energi. Oke, ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis energi yang harus dikelola supaya dapat lebih baik lagi untuk mengatur energi manajemen. Yang pertama yaitu ada energi fisik. Ini sumber paling dasar. Kalau fisik kita drop, otomatis energi lain juga terganggu. Cara mengelolanya yaitu dengan tidur cukup, makan sehat, dan olahraga ringan. Dan yang kedua adalah energi emosional. Ini soal bagaimana kita mengelola perasaan dan mood. Kalau emosional lagi kacau, biasanya produktivitas langsung jatuh. Cara mengelolanya yaitu kelola stres, relasi positif, dan hobi. Lalu untuk selanjutnya itu yang ketiga ada mental. Itu cara mengelolanya dengan cara fokus, konsentrasi, dan kreativitas. Lalu yang keempat itu ada dengan cara spiritual. Ini bukan cuma soal agama, tapi tentang makna, tujuan hidup, dan nilai-nilai pribadi. Dengan cara mengelolanya adalah dengan belajar bukan sekedar lulus, tapi biar bisa bermanfaat di masa depan. Lalu untuk yang nilai hidup itu jujur, disiplin, dan kerja keras. Dan koneksi spiritual itu dengan cara berdoa, ibadah, atau refleksi diri. Jadi kalau mau produktif, jangan cuma atur waktu, tapi juga atur energi. Waktu itu sama buat semua orang 24 jam, tapi kualitas energi tiap orang berbeda-beda. Dan yang bisa mengatur energi itu ya diri kita sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan. Oke, setelah kalian mengetahui jenis energi apa yang harus kita kelola, selanjutnya kita
kita juga harus mengetahui kita tuh tipe manusia yang produktif di waktu apa sih, agar itu bisa membantu kita dalam lebih efisien dalam menyusun jadwal, lalu kita juga bisa mengorganisir energi kita di waktu yang tepat dengan cara yang tepat pula. Hal itu terbagi menjadi dua hal juga, yaitu yang pertama morning luck, yaitu manusia yang bisa produktif maksimal di jam pagi hari. Jadi untuk morning luck sendiri biasanya di pagi hari fokus kerja dan tugas utama yang memerlukan banyak energi seperti mengerjakan proyek atau tugas-tugas yang susah. Lalu di sore melakukan aktivitas ringan dan rutinitas harian seperti olahraga atau kayak melakukan hobi. Lalu di malam harinya biasanya itu evaluasi. Apa sih yang sudah kita lakukan dan progres apa aja yang kita lakukan di hari itu dan besok kita harus ngapain aja. Lalu di tipe yang kedua ada night owl. Ini adalah tipe yang bisa produktif maksimal di malam hari. Biasanya di pagi hari tipe night owl ini lebih ke review materi yang sudah dilakukan kemarin. Yang ringan-ringan kayak flashback di materi yang kemarin. Terus di sore hari melakukan pekerjaan rutin seperti olahraga, terus melakukan pekerjaan rumah yang ringan-ringan lah. Lalu di malam harinya biasanya deep learning dan brainstorming, yaitu seperti tadi mengerjakan proyek di malam hari, lalu melakukan tugas yang belum diselesaikan, yaitu yang tugas-tugas berat, biasanya lebih maksimal di malam hari. Nah, itu dia tipe-tipe manusia berdasarkan waktu produktifnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada hubungan tentang time dan energi management. Nah, di sini hubungan antara time management sama energy management itu apa? Yang pertama, kalau misal kita membuat time management tanpa membuat energy management itu nggak bakal produktif, karena udah ada jadwal tapi kita sendiri nggak tahu kita morning lark atau night owl. Jadi akhirnya nanti nggak bakal produktif. Ntar ada jadwalnya tapi kita nggak totalitas, kita nggak maksimal. Nah, yang kedua ada kalau misal energi tapi tanpa waktu. Nah, itu juga nggak bakal sempurna, kayak nggak bakal maksimal, karena kita tuh udah semangat. Misal kita morning lark tapi ternyata kita time manajemennya di malam hari, jadinya kayak nggak imbang gitu. Nah, terus kombinasi yang paling tepat itu kalau kita udah tahu kita jenisnya morning lark atau night owl, terus kita juga bikin jadwal yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan dengan itu kita bakal punya produktivitas yang optimal dan juga totalitas. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, di sini aku akan ngejelasin apa sih perbedaan antara time management sama energy management. Yang pertama, aku bakal ngejelasin time management. Untuk energy management nanti dijelasin sama teman aku. Nah, di time management ini pengertiannya tuh mengatur jam dan jadwal. Contohnya, kapan sih aku harus ngerjain ini, kapan sih aku harus nyelesain tugas ini, kapan sih aku harus bisa nyelesain ini semuanya. Tujuannya, kenapa sih kita harus bisa memanajemen waktu? Supaya kita semua aktivitasnya tertata, tidak bentrok, dan waktu yang terbatas bisa dipakai seefisien mungkin. Contohnya, kalian bisa membuat to-do list harian dan menetapkan jam belajar pukul. Jadi contohnya kalau kalian pagi mau ngapain, atau kalian pagi mau olahraga nih, terus siangnya mau ngapain, terus misal malamnya mau bikin tugas, jadi kayak listnya kalian tuh sehari kalian mau bikin apa tuh bisa tertata. Seperti itu. Buat energi manajemen bisa dilakukan. Oke, yang kedua itu energi manajemen. Perbedaannya dengan time management apa sih? Yang pertama yaitu kita mengatur daya energi, gimana kita mengoptimalkan energi kita untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua itu dalam kondisi apa sih kita mengerjakan ini, gimana cara kita ngoptimalin energi kita, cara ngatur energi kita. Dan yang terakhir, performa terbaik pada tiap tugas kita. Dan selanjutnya akan
yang optimal bisa dicapai kalau kalian mengelola waktu sama energi secara bersamaan. Jadi waktu time management itu kan buat strukturnya, sedangkan energi management itu buat kualitasnya. Jadi kalau nggak ada salah satunya aja itu produktivitas kalian nggak bakal maksimal. Jadi dua-duanya harus ada buat menunjang aktivitas kalian sehari-hari. Baik, sekian sosialisasi dari kelompok kami mengenai time dan energy management. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sosialisasinya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Cinta Cahyaning Rantri dari jurusan Sistem Informasi. Aku dengan NPM 25082010043. Halo semuanya, kenalin nama aku Auliana Dita Cabana. Aku dari jurusan Sistem Informasi dengan NPM 25008210180. Halo semuanya, kenalin nama aku Naidi Azara. Aku dari program studi Sistem Informasi dengan NPM 25082010141. Halo semuanya, kenalin nama aku Nabila Putri Atsarudin dari jurusan Sistem Informasi. NPM aku 25082010032. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan tentang time and energy management. Yang pertama adalah ada 4 prinsip utama yang perlu kita ketahui. Jadi prinsip dasar time management yang pertama adalah prioritas. Kita harus tahu mana tugas yang lebih mendesak dan mana tugas yang lebih penting agar waktu yang kita gunakan tuh efektif. Yang kedua adalah perencanaan. Tentunya tanpa rencana yang jelas kegiatan kita nggak akan berjalan tanpa arah gitu. Jadi nggak akan berjalan secara teratur. Terus yang ketiga adalah disiplin. Dalam time management kita nggak akan berhasil tanpa adanya kedisiplinan. Kita harus konsisten dengan rencana yang sudah kita buat meskipun ada keinginan untuk menunda. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Di setiap kegiatan tentu perlu adanya evaluasi agar kita tahu cara kita menjalankan programnya itu udah benar atau belum gitu. Baik, yang kedua hubungan time and energy management. Ini dulu. Ikat. Oke, mohon maaf. Jadi yang kedua itu jenis energi yang harus dikelola. Jadi sebelum itu aku mau nambahin buat time management sendiri sama energi management sendiri yang belum dijelaskan tadi. Time management sendiri itu cara memproses atau mengorganisir waktu agar efektif. Terus energi management itu kemampuan mengatur, menyalurkan, dan memulihkan energi agar bisa produktif. Nah, untuk jenis energi yang harus dikelola pada energi manajemen itu seperti fisik. Contohnya itu kayak kalian harus tidur cukup, olahraga, makan yang sehat. Terus yang kedua itu ada emosional, itu jaga mood, kelola stres, terus juga punya relasi yang positif. Yang selanjutnya itu ada mental, yaitu fokus, konsentrasi, dan kreativitas. Untuk yang spiritual sendiri itu kita harus memiliki makna, tujuan hidup, dan nilai-nilai yang jelas. Nah, lanjut, jadi ada strategi penerapannya sendiri. Jadi mengetahui strategi penerapannya itu, gimana cara kita mengetahui kita tuh tipe manusia yang seperti apa, yang produktif di waktu malam atau waktu pagi. Nah, untuk tipe waktunya itu ada 2, yaitu morning lark sama night owl. Untuk morning lark sendiri itu produktif di pagi sampai siang. Jadi untuk contoh penerapan sehari-hari itu pagi sampai siang kita bisa fokus kayak yang berat-berat gitu, tugas berat-berat, fokus kerja atau tugas utama yang bisa dikerjakan itu pagi sampai siang. Terus sorenya sendiri itu ada aktivitas ringan dan kayak rutinitas biasa aja. Terus malamnya baru kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, gimana baiknya, apa yang harus diperbaiki di hari selanjutnya. Terus yang kedua itu night owl. Nah, untuk night owl ini produktif di malam hari, dan contoh penerapan sehari-harinya itu pagi dan siang kita bisa balik. Pagi dan siang itu review materi dan quiz ringan aja. Terus yang sore itu pekerjaan rutin, dan yang malam itu bisa deep learning atau brainstorming. Jadi fokus utamanya di tugas yang berat.
Selanjutnya ada yang ketiga, ada hubungan time dan energi manajemen. Itu tuh artinya yang pertama itu ada waktu tanpa energi. Jadwal ada tapi tidak maksimal. Itu artinya meskipun seseorang sudah punya jadwal atau timeline kegiatan, tapi kalau energinya tidak dikelola, maka jadwal itu tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Contohnya, sudah atur jadwal belajar 3 jam, tapi karena kelelahan, akhirnya tidak fokus dan hasilnya tidak efektif. Yang kedua itu energi tanpa waktu. Semangat ada tapi berantakan. Contohnya itu punya mood bagus untuk kerja, tapi tidak ada jadwal yang teratur. Akhirnya energinya tuh habis buat hal-hal yang tidak penting itu, kayak contohnya buat main game atau hal-hal yang lainnya gitu. Yang ketiga tuh kombinasi keduanya, produktivitas optimal. Itu tuh dengan waktu yang terstruktur, energi yang terjaga, seseorang bisa mencapai kinerja maksimal dan produktif. Contohnya itu membuat jadwal belajar di jam dimana energi sedang tinggi, misalnya pagi hari setelah sarapan, sehingga hasil belajar lebih efektif. Selanjutnya, Oke, tadi kan udah dijelasin terkait dengan apa sih itu time management, apa sih itu energy management, hubungannya apa, terus prinsip dasarnya seperti apa. Di sini aku mau jelasin perbedaan supaya kita semua dapat gambaran lebih detail gitu ya. Apa sih terkait dengan time energy management itu sendiri? Nah, di sini nomor 1 time management. Mungkin kita bisa misalkan dengan suatu kondisi ya. Kalau misalnya time management itu mengatur jam, berarti mengatur waktu yang akan kita lakukan dalam satu hari tersebut gitu kan. Nah, terus bisa dalam satu kondisi itu kita mengibaratkan time management itu kapan sih kita akan mengerjakan problem ini gitu, tugas ini gitu kan. Terus habis itu efisiensi tugas. Nah, yang kedua energy management, mengatur daya energi. Kalau tadi time management membahas terkait dengan waktu, energy management ini membahas terkait dengan energi dari diri kita sendiri gitu ya. Apakah kita sanggup mengerjakan tugas ini di waktu ini gitu. Maka bisa diibaratkan dengan dalam kondisi apa sih aku bisa mengerjakan tugas ini gitu. Jadi kalau time management sendiri kita kan udah sering dengar ya di SMA, SMP, bahkan serangkaian ospek juga membahas terkait dengan time management, mengatur waktu. Tapi di samping waktu itu ada loh energi dari diri kita yang harus diatur juga, yang harus kita perhatikan juga bagaimana sih cara pengoptimalisasi yang benar dari energi ini sendiri. Yang pertama tadi dijelaskan sama teman aku bahwasanya kita harus mengetahui diri kita itu morning lark atau night owl. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang tim night owl? Oh, kakaknya ya. Kalau morning lark siapa nih? morning walk. Siapa ini yang lebih? Anjay. Oh, tapi malam juga, berarti tengah-tengah ya kak ya? Oke. Jadi dengan kakaknya semua ini mengetahui jam-jam produktivitasnya, kalian juga lebih gampang untuk mengatur waktu dan mengatur energi supaya dapat melakukan suatu pekerjaan yang berkualitas tinggi gitu ya. Oke. Mungkin sekian sosialisasi dari kami terkait dengan time dan energy management. Pertanyaan? Oke, kakaknya mungkin ada pertanyaan. Terkait ada ini, terkait ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari kelompok Biner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kak. Makasih kakak.